Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Haryanti Putri Rizal MPD, ya, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis IPA sekolah serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini atau Zoom. Perkenalkan, saya Rizda. Saya akan mempresentasikan materi saya yang yaitu sistem koordinasi dan homeostasis tubuh manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi saya yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan dan gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem pernapasan dalam dan sistem reproduksi. Adapun tujuannya yaitu analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi yang terdapat pada buku IPA SMP, materi sistem koordinasi dan homeostasis tubuh manusia, baik dalam bentuk miskonsepsi, konseptual, visual, maupun bahasa, serta mengetahui dampaknya terhadap pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu, analisis ini dilakukan untuk membandingkan isi buku dengan sumber ilmiah yang lebih tepat sehingga dapat membantu meningkatkan ketepatan penyampaian konsep kepada siswa. Adapun metode analisis saya yaitu membandingkan isi buku dan jurnal. Jenis miskonsepsi, yaitu miskonsepsi konseptual, yang dimana pada buku tersebut konsep yang dibahas pada miskonsepsi konseptual yaitu homeostasis suhu tubuh, yang dimana pada buku menjelaskan berkeringat mendapatkan reputasi buruk, padahal penting dalam meningkatkan tubuh saat kepanasan, pada halaman 24. Nah, adapun sumber ilmiah yang saya dapatkan yaitu manusia mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar untuk mentoleransi suhu panas karena banyaknya kelenjar pengaturan keringat serta tubuh yang hanya berambut halus. Di dalam tubuh energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif terutama dalam otot, kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Menurut Yodri Kukus et al. Nah, adapun dampaknya yaitu yang dimana dapat memunculkan kesalahan konsep tentang fungsi kulit dalam pengaturan suhu. Adapun miskonsepsi konseptual kedua yaitu menjelaskan pada materi sistem indera atau kulit, yang dimana menjelaskan pada buku menyebut kulit mungkin tidak terlihat sevital, organ lainnya seperti jantung atau ginjal, yaitu pada halaman 17. Adapun jurnal yang saya dapatkan yaitu kulit merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi tubuh manusia. Kulit membentuk 15% dari berat badan keseluruhan. Pada permukaan luar kulit terhadap pori-pori atau rongga yang menjadi tempat keluarnya keringat. Kulit memiliki banyak fungsi dan diantaranya sebagai pelindung tubuh, sebagai alat indera peraba atau alat komunikasi, dan sebagai alat pengatur suhu, menurut India Hartami Santi. Adapun dampak dan analisisnya yaitu siswa tidak memahami spesifitas sistem saraf. Mereka mungkin mengira sel saraf yang merasakan panas sama dengan yang merasakan sentuhan halus. Adapun miskonsepsi konseptual yang ketiga yaitu pada buku materinya yaitu
otak kiri dan kanan, yang dimana menjelaskan pada buku kepercayaan bahwa otak kiri dan kanan bekerja secara terpisah untuk menentukan bakat tertentu saja, yang dijelaskan pada halaman 9. Adapun eh, Adapun jurnal ilmiah yang saya dapatkan yaitu menjelaskan bahwa otak manusia terdiri dari dua belahan, yaitu kiri atau left hemisphere dan kanan right hemisphere, yang disambung oleh segumpal serabut yang disebut corpus callosum. Belahan otak kiri terutama berfungsi untuk berpikir rasional, analitis, berurutan, linear, scientific seperti membaca, bahasa dan berhitung. Sedangkan belahan otak kanan berfungsi untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Kedua belahan otak tersebut memiliki fungsi, tugas, dan respon yang berbeda dan harus tumbuh dalam keseimbangan, menurut dari Tony Buzan. Adapun analisis dan dampaknya yaitu siswa dapat menganggap dirinya hanya cocok pada bidang tertentu, misalnya hanya kreatif atau hanya logis. Akibatnya, siswa menjadi kurang percaya diri untuk mencoba kemampuan lain saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, adapun miskonsepsi visual pada buku yang saya analisis yaitu pada gambar 1.4, yaitu struktur otak. Nah, dalam buku menjelaskan dalam buku IPA dijelaskan otak besar berfungsi sebagai pusat gerakan sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, gerakan, kontrol, gerakan mata, dan koordinasi gerakan sadar yang terkait keterampilan, misalnya mengetik dan main piano, yang dijelaskan pada halaman 7. Adapun sumber ilmiahnya yaitu otak manusia terdiri Adapun sumber ilmiahnya yaitu otak besar atau cerebrum mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Sedangkan otak kecil fokus cerebrum adalah untuk mengatur keseimbangan tubuh serta koordinasi otot ketika bergerak, menurut Uswatun Hasanah et al. Nah, yang dimana adapun analisis dan dampaknya, siswa dapat memahami bahwa setiap bagian otak bekerja sendiri-sendiri. Dampaknya, siswa kesulitan memahami bahwa sistem saraf bekerja berhubungan dalam mengatur aktivitas tubuh. Adapun miskonsepsi bahasa yaitu pada materi homeostasis, yang dimana dijelaskan dalam buku homeostasis adalah proses otomatis atau mengatur diri sendiri yang dilakukan oleh tubuh untuk mempertahankan kondisi stabil agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan normal meskipun terjadi perubahan internal dan eksternal. Dijelaskan pada halaman 24. Nah, adapun sumber ilmiahnya yang saya dapatkan yaitu bahwa miskonsepsi merupakan konsep dasar fisiologi tubuh yang berperan dalam menjaga stabilitas internal serta tanggapan adaptif di dalam tubuh. Nah, homeostasis sangat penting karena sel dan jaringan tubuh hanya akan tetap hidup dan dapat berfungsi secara efisien ketika kondisi internal dan dipertahankan dengan baik, menurut Nasyafa. Adapun analisis dan dampak pada homeostasis, miskonsepsi bahasa yaitu siswa dapat mengira bahwa homeostasis berarti kondisi tubuh harus selalu tetap dan tidak berubah. Akibatnya, siswa sulit memahami bahwa tubuh sebenarnya menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Adapun pembahasan dari
keseluruhan materi saya, yaitu berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa jenis kesalahpahaman tentang sistem koordinasi dan homeostasis tubuh manusia yang dapat memengaruhi pemahaman siswa tentang konsep IPA. Dalam pemahaman konseptual homeostasis tubuh, pernyataan bahwa melingkupi menyebabkan tubuh menjadi sakit dapat mengarah pada pemahaman komprehensif tentang fungsi melingkupi. Nah, singkatnya, melingkupi yaitu salah satu mekanisme tubuh untuk mengurangi suhu tetap seimbang. Nah, jika siswa memahami konsep ini, mereka akan mampu memahami baik fungsi lidah maupun proses suhu tubuh. Pada miskonsepsi konseptual sistem indera atau kulit, penjelasan yang terlalu umum untuk mengenai fungsi kulit sebagai indera peraba dalam menyebabkan siswa tidak memahami bahwa kulit memiliki berbagai konseptor khusus untuk menerima rangsangan yang berbeda. Dampaknya, siswa dapat mengalami kesulitan memahami spesifikasi fungsi sistem saraf sensorik. Nah, pada tabel kedua, miskonsepsi konseptual mengenai otak kiri dan otak kanan, yaitu dapat membuat siswa percaya bahwa kemampuan seseorang hanya ditentukan oleh dominasi salah satu belahan otak, yang dimana pemahaman ini berpotensi menyebabkan siswa membatasi kemampuan dirinya, misalnya merasa hanya cocok pada bidang kreatif atau logis tertentu. Pada miskonsepsi visual struktur otak, yaitu penyajian gambar dan fungsi bagian otak dapat menimbulkan anggapan bahwa setiap bagian otak bekerja secara terpisah, padahal fungsi otak berlangsung melalui kerjasama berbagai bagian. Hal ini dapat menyebabkan siswa sulit memahami sistem koordinasi tubuh secara menyeluruh. Nah, sementara itu, miskonsepsi bahasa pada konsep homeostasis muncul karena penggunaan istilah mempertahankan kondisi stabil, yang dimana berpotensi dipahami siswa sebagai kondisi tubuh yang selalu tetap dan tidak berubah. Padahal, homeostasis merupakan proses menjaga keseimbangan dinamis dalam tubuh. Kesalahpahaman ini dapat membuat siswa sulit memahami bagaimana tubuh beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, secara umum, miskonsepsi yang ditemukan dalam materi dapat mempengaruhi proses belajar siswa karena menyebabkan pemahaman konsep menjadi kurang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan penjelasan tambahan dari guru dan penggunaan sumber ilmiah yang akurat agar konsep sistem koordinasi dan homeostasis dapat dipahami dengan benar oleh peserta didik. Adapun kesimpulan dan saran dari materi saya, yaitu kesimpulannya dan saran berdasarkan hasil analisis pada buku IPA SMP dengan materi sistem koordinasi dan homeostasis tubuh manusia. Ditemukan beberapa jenis miskonsepsi, yaitu miskonsepsi konseptual, visual, dan bahasa. Miskonsepsi konseptual terdapat pada materi homeostasis tubuh manusia, sistem indera, serta konsep fungsi otak dan otak kiri dan otak kanan. Miskonsepsi visual ditemukan pada penyajian gambar struktur otak yang berpotensi membuat siswa memahami bahwa setiap bagian otak bekerja secara terpisah. Sementara itu, miskonsepsi bahasa muncul pada penjelasan tentang homeostasis yang dapat diartikan sebagai kondisi tubuh yang harus selalu tetap. Berbagai miskonsepsi tersebut dapat dipengaruhi pemahaman siswa, sehingga konsep ilmiah dipahami secara kurang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan penyempurnaan dalam penyampaian materi serta penguatan konsep berdasarkan sumber ilmiah yang valid, agar proses pembelajaran menjadi lebih akurat dan mampu meminimalkan kesalahpahaman pada peserta didik. Adapun sarannya, yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan,
Disarankan kepada guru untuk memberikan penjelasan tambahan dan klasifikasi terhadap konsep-konsep yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi agar siswa memperoleh pemahaman yang sesuai dengan konsep ilmiah. Siswa juga dapat diharapkan tidak tidak hanya bergantung pada satu sumber belajar, tetapi membandingkan informasi dengan sumber ilmiah lain yang terpercaya dan memperkuat pemahaman konsep. Selain itu, penulis atau penyusun buku ajar perlu melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahasa, penyajian gambar, serta penjelasan materi tidak menimbulkan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Analisis miskonsepsi seperti ini juga dapat dikembangkan pada materi IPA lainnya untuk meningkatkan kualitas buku ajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.